Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang variable costing sebagai alat bantu manajemen. Adapun materi yang bakal kita bahas kali ini melingkupi tentang pengertian penentuan harga pokok, variabel pentingnya konsep harga pokok, variabel elemennya biaya yang termasuk biaya, produksi tujuan penentuan harga pokok, variabel manfaat harga pokok, variabel perbedaan, konsep harga pokok variabel dan harga pokok penentuan harga pokok variabel. Pada konsepnya penentuan harga pokok variabel itu ialah suatu konsep penentuan harga pokok yang hanya memasukkan biaya produksi variabel sebagai elemen harga pokok produk. Biaya produksi tetap dianggap sebagai biaya-biaya periode atau periodic cost yang langsung dibebankan kepada rugi laba periode terjadinya dan tidak diperlakukan sebagai biaya produksi. Elemen biaya produksi, ada 3 elemen biaya produksi. Yang pertama biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu kayak bahan dasar dari sebuah produk untuk pembuatan produk. Yang kedua itu biaya tenaga kerja langsung, itu pegawai atau pekerja untuk membuat produk tersebut. Yang ketiga itu adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu meliputi atau biaya yang dikeluarkan perusahaan tapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi di bisnis tersebut. Pembebanan overhead lebih kurang. Tarif overhead tetap per unit sama dengan anggaran overhead tetap per periode dibagi dengan kapasitas produksi normal. Rumusnya yaitu SK selisih kapasitas sama dengan KS kapasitas sesungguhnya dikurang dengan KN yaitu kapasitas normal dikali dengan TT yaitu tarif overhead tetap per unit yang ditentukan di muka. Kelemahan variable costing. Satu-satunya kelemahan variable costing yaitu variable costing tidak diterima oleh prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Penyusunan laporan dengan variable costing harus di-adjust kembali ke dalam full costing. Kelemahan variable costing. Satu-satunya kelemahan variable costing yaitu variable costing tidak diterima oleh prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Penyusunan laporan dengan variable costing harus di-adjust kembali ke dalam full costing. Baiklah, selanjutnya saya Evarel Agusti akan menjelaskan tentang metode formula penentuan harga pokok variabel. Di sini, jika sigma produksi lebih besar daripada sigma terjual, nah, laba full costingnya akan lebih besar daripada laba variabel costing. Yang kedua, jika sigma produksi lebih kecil daripada sigma terjual, maka laba full costing akan lebih kecil daripada laba variabel costing. Yang ketiga, jika sigma produksi sama dengan sigma terjual, maka laba full costing sama dengan laba variabel costing. Selanjutnya, selisih laba kedua metode. Selisih laba yang diperoleh dari kedua metode dapat dihitung dengan rumus sigma persediaan dikali dengan tarif BOP tetap. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh soal, yaitu data biaya pada PT Gloria. Sigma produksinya 9.000 unit, sigma terjualnya 8.000 unit. Nah, harga jual per unit adalah 10.000. Terdapat biaya variabelnya adalah bahan baku sebesar 250 per unit, tenaga kerja 200 per unit, BOP Rp150 per unit, pemasaran Rp25 per unit. Terdapat biaya tetapnya yaitu biaya overhead pabrik tetap produksi sebesar Rp1 juta per periode, kapasitas normal 10.000 unit.
Yang kedua, biaya administrasinya sebesar Rp250.000 per periode. Yang ketiga, biaya pemasaran Rp200.000 per periode. Nah, dari angka di atas yang diminta adalah soal pertama, hitunglah biaya produktif per unit dan harga pokok penjualan dengan kedua metode. Soal yang kedua, buatlah laporan laba rugi dengan kedua metode. Selanjutnya, soal yang kedua itu diminta buatlah laporan laba rugi dengan kedua metode. Laporan laba rugi variable costing. Penjualan sebesar 80 juta didapat dari sigma terjual 8.000 unit dikalikan dengan harga jual Rp10.000 per unit dapatlah 80 juta. Nah, terdapat biaya variabel, biaya produksi atau harga pokok produksi sebesar 4.800.000. Biaya non produksi, biaya pemasaran variabel sebesar 200.000. Nah, jadi total biaya variabelnya itu adalah 5 juta. Laba kontribusinya sebesar 75 juta. Didapat dari 80 juta dikurang 5 juta. Nah, selanjutnya ke biaya tetap. Terdapat biaya overhead tetap sebesar 1 juta, biaya administrasi sebesar 200.000 dan biaya pemasaran sebesar 250.000. Jadi total biaya tetapnya itu adalah 1.450.000. Nah, yaitu totalnya adalah 73.550.000 didapat dari total laba kontribusi sebesar 75 juta dikurang dengan total biaya tetap 1.450.000, yaitu hasilnya 73.550.000. Laporan laba rugi laporan laba rugi variable costing. Yang pertama itu di penjualannya 80 juta, terus di biaya variabel meliputi biaya produksi sekitar 4.800.000, biaya non produksi itu biaya pemanasan variabel 200.000, terus jadi total variabelnya 5 juta ditotalkanlah jadi laba kontribusi 75 juta. Terus ada biaya tetapnya nih, biaya overhead tetapnya itu 1 juta, biaya administratifnya itu 200.000, biaya pemasarannya itu 250.000 ditambahkan. Jadi total biaya tetapnya itu 1.450.000. 1 juta, terus kemudian laba kontribusinya dikurangkan dengan total biaya tetapnya. Total biaya tetap 75 juta dikurang 1.450.000. Jadi total hasilnya itu 73.550.000 rupiah. Inilah hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.